kita tetap harus punya ekspektasi, tapi ekspektasinya harus ditentukan dari sekarang dan barnya juga jangan terlalu tinggi. Menang barangkali ekspektasi kesekian. Tadi ada komentar di Instagram Main Basket tentang Derek. Kayak dia semakin yakin bahwa Derek akan duluan ke NBA daripada Kai Soto. Amin. Ketemu lagi di edisi dadakan Main Basket Podcast bersama gua Idan. Serius gua. Dimas Muhari, Dar Tucker. Jadi nggak serius deh, gue mau serius kayak fans kan. Iya. Oh iya. Tadi kita baru aja tanding lawan Yordania dan Yordania menang berapa mas? 7-4-6-5 gitu. Jadi di quarter 1, quarter kedua gamenya cukup ketat, ganti-gantiannya banyak banget tadi. Ganti-gantian leading skornya dan Indonesia sempat mimpin 6 poin tapi itu hanya di quarter pertama. Lalu kemudian Yordania ngambil momentum di quarter ketiga. Panjang tuh mimpinnya, 11 menit tuh mimpinnya. Di awal. Maksudnya nggak di quarter pertama tuh. Maksudnya ya sempat balik lagi di first half. Jadi terus lalu kemudian Yordania ngambil di quarter ketiga. Kalau kata Coach Milos tadi kita Indonesia krisis di quarter ketiga. Dan kemudian sulit sekali untuk melampaui raihan poinnya Yordania di kuarter keempat. Nah, Mas Adrian, gimana lu ngelihat? Tapi jelasin dulu dong. Ini banyak pertanyaan pertamanya adalah apakah kita masih bisa lolos? Oh iya. Itu dia. Peluang kita untuk lolos tentu saja masih ada. Tapi dibilang mudah atau tidak, ya relatif. Gini. Tadi ada yang bertanya di konferensi pers kepada Coach Milos, nanya gimana kita lawan Australia? Kata Coach Milos agak nyeleneh ya, agak kasar. Coach Milos bukan kasar sih, tapi ya Coach Milos bilang ya lu nggak perlu jadi orang pinter untuk ngelihat bagaimana peluang kita ngelawan Australia gitu. Yang artinya buat gue ya masuk akal karena Australia itu atas sekali ranking 3 dunia saat ini FIBA, kita tuh ada di ranking 90 sekian. Jadi memang Coach Milos menekankan kurang lebih kalau gue terjemahkan ya jangan terlalu ekspektasi tinggi melawan Australia. Tapi juga Coach Milos bilang bahwa ngelawan Australia ya kita akan usaha seedan mungkin, kita akan berusaha sebaik mungkin, memikirkan bagaimana menambah poin seterus-terusnya dan defense sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya ekspektasi terlalu tinggi janganlah. Walaupun ya peluang selalu ada, tapi berapa besarnya peluang itu yang kita harus ekspektasi lebih rasional, masuk akal. 50-50, gue pribadi sih enggak ya. 50-50 enggak, mungkin 20-80 lah pakai Pareto aja, 20 menang, 80 ya kuasa ilahi gitu. Ya, untuk lolos ke babak selanjutnya masih ada karena yang dicari itu setiap grup 3 tim. Insya Allah kita lolos lah. Karena yang peringkat 1 langsung lolos perempat final, yang 2 switch 2 grup A lawan 3 grup B, gitu pun vice versa di grup C dan grup D di kita lainnya gitu juga. Dan harusnya dengan 1 kemenangan peluang kita lolos besar sekali. Kalaupun nanti Arab Saudi menang akan ada perhitungan poin dan rasanya kita kemarin menang dengan Arab cukup jauh. Cukup jauh, jadi cukup membantu kita untuk cukup aman lah. Hitung-hitungan poinnya. Ya. Gitu. Terus juga kalau misalnya ternyata kita akhirnya peringkat ketiga, rasanya barangkali kita akan ketemu Cina yang peringkat 2-nya grup B. Yang kemungkinan besar peringkat 2. Kemungkinan ke peringkat 2. Nah, Cina nih di 2 game sebelumnya ini tampil tanpa Zhao Qi dan siapa tuh namanya? Wang Jilin hari ini ada sih. Zhao Qi yang belum ada di Indonesia. Zhao Qi juga sudah ada kan? Zhao Qi sudah ada. Jadi udah WhatsApp sama gue DM lah. Oh DM. Iya. Ya jadi peluang ajak nongkrong. Peluang dia main. Kalau tanpa Jilin sama Zhao Qi, gua rasa peluangnya ada. Iya. Tapi peluang untuk kita menang ya. Tapi kalau 2 orang itu main ada juga, tapi ya lebih kecil aja peluang menangnya gua gitu. Kita balik lagi ke game tadi ya. Oke. Gua dulu. Gua dulu ya. Ya lu lah. Kalau gue yang mau gue lihat malam ini adalah yang lu tanya waktu itu fisik ya. Kalau gue lihat malam ini ya, kelihatan banget dari outside shootingnya, malah Derek yang luar biasa kan malah ya. Yang lainnya rada-rada nggak seperti game sebelumnya lah gitu. Ini kemungkinan ya bisa di fisik mereka karena buat drive, buat defense, buat bertahan, buat offense, ya di kuarter 3-4 udah kayak nggak ada tenaga gitu loh. Apa karena ada pressure juga? Harapan menang kan pastinya. Pasti kan? adjust lah. Si Jordan tadi. Nah yang gue lihat malam ini adalah memang di fisik sih. Sangat kelihatan. Fisiknya Yordania lebih baik daripada endurance ya. Iya, Adrian gimana?
Ya Jordania jauh lebih siap. Kalau gua. Oke. Itu masalah quarter 1 ya jadi gini, Derek 19 poin top Iya, score kita. top score. 17-nya first half. Terus hal. Second half cuma 2. Nah, itu kan berarti Second half kan- cuma 2, cuma 3 shot. Ya, itu loh. Maksudnya mereka tuh adjustment-nya ada. Jadi pertama adjustment mereka tadi gue juga tanya di press con. Adjustment pertama apa? No paint touches untuk Marcus Bolden. Iya. Jadi gini, ini yang berkali-kali gue omongin waktu kita lawan pemain-pemain luar negeri ya gitu, international game, bahwa jangan berharap lawan itu miss dengan lu jaga gitu. Karena sepanjang sejarah Indonesia, gue nggak tahu kita pernah punya pemain yang defense-nya bagus banget dan spesialis defense, kayak nggak ada. Kalau Steele ada, ya Kelly ada Steele. Tapi apakah Steele itu adalah menjanjikan defense yang cukup bagus? Enggak juga, karena nggak menyeluruh ya. Steele itu ya ada banyak peluangnya lah gitu. Buktinya gue nggak pernah jadi defensive player. Bener juga. Nggak pernah boy. Nggak pernah dia. nggak pernah. Panitia parah. Nah, Kan berarti kan bukan karena steal gitu. bener. Nah dari situ Jordan tuh lihat tuh game lawan Arab Saudi, anjing Bolden nih jago banget gitu. Cara mereka bukan nyetop Bolden dengan pakai Ahmad Al-Duairi gitu. Ya emang masih jaga Ahmad tetap, tapi bolanya nggak bisa nyampe ke dia. Itu loh yang susah gitu. Dan itu yang hebatnya Jordania hari ini. Ya nanti kita coba cari ya, bisakah kita dapat berapa banyak pintasnya dari Bolden, tapi kalau dari attempt-nya aja bisa dilihat Nggak nyampe 10 nggak sih Golden? sangat kecil attempt-nya. 10 pas. 10 pas ya, 10 Jadi pas. attempt-nya sangat kecil sekali untuk Bolden, dan ada dia 3 point 4 kali atau 5 kali? 3.4. Ya 4 kali, itu udah Ya, lebih dari 6 bahkan. Dari 10 attempt 6-nya 3 point. 3 point. Jadi udah memang sangat sulit sekali untuk Bolden masuk ke dalam, dan dari situ harusnya ada adjustment juga dari kita secara offense, maksudnya pergerakannya kayak apa. Karena tadi benar-benar Bolden ada di luar dan all 5 out ya. Jadi 5 out tuh bukan gaya bermain kita lah, apalagi dengan Bolden. Jadi pasti kalah rebound karena nggak ada orang di bawah sama sekali gitu. Jadi mereka bisa cepat dapat defensive rebound, transisi, dan akhirnya ada 15 fast break point Boleh nggak? berbanding 2. Boleh nggak gue bilang gini juga, Dimas Adrian, bahwa kita juga tidak berhasil adjustment menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Jordan, karena Jordan berhasil melakukan itu. Misalnya gini, ketika quarter 1 dan 2 kayaknya menurut gue mereka tidak menyangka bahwa Derek akan banyak menembak di luar, dan Derek 17 poin tuh di quarter 1 dan quarter 2. Tapi hebatnya mereka berhasil melakukan penyesuaian sehingga Derek mati tuh di quarter 3 dan 4 hanya nyetak 2 poin. 2 poin dan 3 hanya 2 poin. Nah, di situ yang gue lihat kita nggak berhasil melakukan adjustment terhadap adjustmentnya Jordania. Gitu. Di sisi lain, Jordania beberapa kali, gue nggak bisa bilang sering, tapi beberapa kali kita perhatikan berhasil membuat situasi mismatch. Mismatchnya, waduh parah ya, nggak enak banget melihatnya gitu. Itu apa ya? Gue sih merasa kok nggak diantisipasi gitu, bagaimana telat dalam help defense, lalu juga ya banyak hal gitu. Apalagi dengan dia berhasil mengusir Bolden dari paint area, poin kita dari paint langsung drop juga. Gitu. Banyak sekali akhirnya kita melakukan percobaan-percobaan dari jauh. Mas, gimana Mas? Lanjutin lagi ya masalah Indonesia. Jangan jadi masalah dong. Lanjutin lagi tentang game hari ini. Iya. Soalnya gue lihat memang adjustmentnya luar biasa ya dari Jordan. Yuda Pras itu nggak gampang loh 3 point malam ini. Iya, cepet banget nempelnya. Kayak udah kosong, toto kena aja sama Sandi Ibrahim. Freddy. Pras 1/10. Freddy memang gue lihat jangkauannya luar biasa ya. Iya, pakai cepet banget kayak open tapi dapat aja bloknya. Jangkauannya luar biasa. Dan si Yuda sama Pras buat off dribble to shoot sangat kesulitan. Berapa kali gue lihat Yuda tuh udah tahu kan memang Yuda ada jarak pasti diisikat sama Yuda. Cuma karena jangkauannya, padahal Freddy tuh kena timingnya cepet. Iya, dia cuma tangan karena cepat dan jangkauan akhirnya susah buat melakukan itu. Dan saat kita drive di paint juga ya kerepotan juga ya karena ada si nomor 44 itu Ahmad Duairi. Itu sih hebat sih dia malam ini sih ya. Siap banget dia untuk menghadapi Bolden sih kalau gue bilang ya. Dia tahu semuanya saat offense, saat defense dia tahu harus lakukan apa. Ada tadi satu bola dia dapat di paint, naruhnya itu cuma naruh gitu doang berarti kan. Iya. Yang jaga memang bukan Bolden, cuma ada pokoknya switch lah pokoknya yang dijaga di paint tuh yang guard kita. Jadi dia cuma naruh gitu. Pas nggak dibilang juga ya cuman gitu. Iya, itu kan berarti ya
IQ basketball, smart player. Dia siap lah malam ini ya benar. Sedikit tambahan ya, si Dwyer ini 6 tahun di Fenerbahce, 2 tahun di FS dulu, Analus FS tuh yang juara ini juga Euroleague. 2 tahun Dwyer juga juara Euroleague sekali. Sekarang dia lanjut ke Bursaspor. Jadi tadi juga coach Milos ngomong bahwa ini tuh orang-orang pinter. Iya. Betul. Ini tuh pemain-pemain pinter gitu, pemain-pemain pinter, pengalaman. Jadi ya apa ya? Ya sama menurut gua coach Milos pun memiliki ekspektasi yang sama sama gua. Kita bisa menang tapi peluangnya kecil gitu. We just need to play better dan 40 menit better gitu. Jadi itu yang ya akhirnya kecolongan di sini ya menurut gua sih dan coach Milos tuh rasanya harusnya pun ada meskipun kalah tapi menurut gua ada puasnya karena mainnya memang apa ya? Jelas improve lah. Tambahan gue lagi yang seperti gue bilang di episode sebelumnya, semua pemain bench harus siap. Bener. Sekarang siap nggak? Waduh. Vincent nggak main. Nah, ini Marcus 40 menit boy. 40 menit. Itu sih sesuai prediksi ya. Iya, sesuai prediksi. Nggak siap banget kalau gue bilang ya. Dan ya itu kembali lagi ke fisik. Kalau itu terus yang Marcus tuh sampai terima bola di 3 point loh. Dari dia mid post bisa keluar ke 3 point buat terima bola. Bener. Yang ujungnya apa? Perimeter shoot atau 3 point gitu loh. Tapi itu bisa dilihat gini juga nggak Mas Boy? Kenapa dia ada di luar? Karena pushnya pemain Yordania. Iya itu makanya. Jadi saat kita ngomong nih, si Dwyer ini 7 footer nggak ya? 7 footer kayaknya. Hampir 7 foot mungkin ya. Marcus 6'10", 6'11". Sama-sama tinggi ya. Tapi lihat Dwyer dorong Marcus jauh-jauhnya. Kenapa gue merasa Dwyer lebih kuat ya? Karena dia punya 8 tahun pengalaman lebih banyak dari Marcus. Marcus ini kita ngomong profesional, iya profesional, tapi dia baru main di Cleveland dengan waktu yang sangat kecil, di G-League pun dengan waktu yang tidak cukup banyak gitu. Jadi mungkin bahkan ini turnamen terbesar dia selain NCAA gitu. Jadi badannya pun kita bisa lihat badannya jadi buat pemain gede, iya gerakannya cepat, iya, tapi ada yang lebih kuat, lebih cepat lagi dan lebih berpengalaman. Dan lebih pengalaman, lebih pintar banget main. Yang gue suka tadi dari pernyataannya Coach Milos adalah bahwa game ini tuh ya dia nggak terlalu bilang ini, tapi dia bilang ini tuh ada kecerdasan gitu. Benar. Jadi bahwa ini tuh dia punya selain si Ahmad, dia punya Zaid Abbas, dia juga punya pengalaman 20-an tahun di liga yang umurnya 2 kali lipatnya Derek. Di liga profesional Cina ya. Iya di Cina. CBA dia punya itu tuh sesuatu gitu, sesuatu dan mereka pemain-pemain yang punya pengalaman, punya kecerdasan dalam bermain gitu. Bagaimana mereka adjust, bagaimana ngedorong seperti yang Adrian bilang tadi, jangan sampai si Marcus Bolden pegang bola tuh itu membutuhkan sebuah kecerdasan bermain gitu. Pemainnya cuma bilang lu mainnya begini, oke, dijalankan gitu dan ya ini pelajaran berharga baik untuk pelatih si Coach Milos insya Allah sih bisa ya. Cuman buat pemain-pemain kita yang sangat minim pengalaman internasional mostly, jadi ini jadi pengalaman yang sangat berharga gitu. Iya setuju gua. Tapi buat bisa nahan sampai segininya sih sudah luar biasa juga. Sudah luar biasa juga buat kita. Range-nya jauh loh. Dengan ekspektasi ya. Ya. Ini kan udah luar biasa karena bench-nya cuma 2 ya. 2 apa 3 yang diturunin kan? Kalau 3 yang main berarti 3. Arki, Yuda sama 9. 4. Juan. 4. Arki, Yuda, Juan, satu lagi? Agassi dong. Agassi mana? Agassi ya benar. Nih kesiapan ini paling penting. Bener kan gue bilang Praspolnya 3. Abraham 3 ya kalau nggak salah. Oh iya di kuarter ketiga. Iya. Malah kayaknya yang bersih-bersih banget nih Jawato nih malam ini. Ya. Sama Derek juga, Derek bersih. Tapi Jawato nggak pernah dapet momentum gue lihat ya. Ya itu juga adjustnya edan banget gitu sama seperti jangkauannya gitu. Jadi nggak pernah ada momen di mana Jawato tuh benar-benar bebas gitu. Dengan yang hal yang sering dia lakukan lah di pertandingan. Gue in between sih, maksudnya masalah tadi jangkauan ya. Maksudnya Freddy itu. Saat lu pick and roll nih, Marcus cut gitu. 2 ini tuh nunggu. 2 ini nunggu. Freddy emang kena nih sama Marcus, tapi dia stay-nya tuh jaga Marcusnya. Jadi jaga kalau emang nantinya akhirnya harus switch, ya switch. Tapi kalau enggak, ini high level bro. Iya kan, ini high level banget gitu. Jadi ya apa ya tadi Yuda di blok, Pras di blok, even Bram tadi first opening play itu di blok loh. Langsung 3 point plug gitu doang kan. Itu ya apa ya pengalaman kombinasi semuanya lah, pengalaman, kecerdasan mereka. Jadi dia lihat tuh Bram nengok kayak ngesut nih. Dia tahu loncatnya Barun loh Bram. Dia anjir Barun. Wah, ya sudah ya gua ucapkan selamat juga nih buat orang-orang yang nonton di sini. Dan semua orang yang nonton di TV ya enggak tahu ya, gua berharap sih kalian mendapatkan
pandangan-pandangan yang sama ya. Karena kan kalau di TV kan Serupa ya. kameranya ya gue nggak tahu seberapa ya. Tapi kalau di sini kita bisa lihat semuanya dan wow itu tadi gila sih, gila. Gue bilang nggak gila sih. Maksudnya ya Indonesia bisa compete sampai akhir tadi tuh cepet 3 poin ya. Tadi setelah layup yang Bram ya. Setelah layup yang Bram sampai 3 poin itu udah hebat sih. Karena kalau Marcus terima di paint, dia minta di paint kosong habis segala pola tuh. Iya. Endingnya di paint poin pasti. Poin. Nah, Walaupun kadang-kadang ini masuk Iya, masuk iya. ternyata gitu ya. Nah, saat si Derek dan Marcus di atas buat horn, setelah geser terus pick Iya, lagi, nah. Yuda tuh balik-balik terus, nggak ada Iya. opsi gitu loh. Iya, nggak nemu. Itu tuh buang waktu, buang Bener. shot clock Iya, gitu loh. Jadi kalau lu mau keputusannya akhirnya shooting, ya bisa gua bilang 80% bakal kena blok lu sama si. Iya. Saya pemain di luar semua. Iya, makanya. Iya. Kalau nggak dia dribble, dia passing ke Derek. Setidaknya Derek masih bisa buat melakukan shooting karena Derek bisa jump shoot kan langsung. Iya. Itu yang terjadi malam ini, banyak pola seperti itu tuh, bolak-balik terus. Gue Tapi masih sejujurnya tadi ya sebelum kita ini press con ada, gue masih amazed banget gimana coach Wesam itu ingat semua detailnya. oh iya, Pelatih Yordania ya. Luar biasa banget coachnya. Jadi ya mungkin coach Milos pun demikian ya. Tapi coach Wesam tadi gue kasih pertanyaan momen per momen berarti dia Iya, ingat dia ya? tadi after timeout kan sekali mainin zone. Zone ya. Iya. Terus lu tahu dia alasan gue tanya kenapa lu mainin zone? Di pertemuan Dia kasih- sebelumnya ah. kita main 3 kali zone, Indonesia nggak pernah skor. Oh. Bayangin gak lo? Dia game-game sebelumnya tuh dia lihat Dia ingat, semua kayak gitu. Jadi gua nggak tahu timnas sedalam apa untuk film session, scouting report, sedalam apa. Gua tidak tahu pastinya. Gitu. Iya. Gua sih sempat sih dapat bocoran-bocoran, tapi gua nggak tahu pastinya. Tapi gua rasa mereka melakukan lebih gila lagi sih, Iya. lebih gila lagi dari kita. Kita husnuzon aja. Iya, pasti dong, pasti dong. Pasti dong. Oke, sekarang guys gini. Apapun yang terjadi, pelajarannya sangat berharga nih kita lawan Yordania. Selanjutnya kita ngelawan Australia. Kalau kata Coach Milos, ya lu masih ranking 3 lawan ranking 90-an gitu. Tapi lu berdua sendiri gimana ngelihat game ke depan gitu? Kalau Australia. Kalau lawan Australia, Iya. iya nothing to. Ini Australia ini sebagai gambaran, mungkin kalian bisa lihat di highlights-nya ketika mereka lawan Yordania. Di saat itu juga gue ngeliat Yordania yang berbeda ketika Yordania lawan Indonesia di FIBA Qualifiers gitu. Anjir, ini Yordania yang beneran nih waktu lawan Australia gitu. Pada saat itu juga Australia luar biasa. Waktu itu kita bahas juga di yang podcast sebelumnya ini. Australia tuh kayak mungkin itu basket level tinggi ya. Jadi kalau di kita tuh masih ngasih kode untuk ngejalanin strategi, mereka tuh kayak strategi itu udah ngalir dalam darahnya. Jadi di jalan tuh, ya gue mau offense ini, oh dia mau ke sana, ya udah berarti ini ke sini gitu. Jadi cepat sekali mas, hampir tidak kelihatan kode-kode mau menjalankan kode apa, strategi apa gitu. Sehingga apa ya, fluid, cair sekali mainnya dan turnover rendah, nggak ada turnover waktu itu sampai quarter 2 yang amazing ya. Cuman satu gue inget waktu si Thon Maker ngelempar ketangkep sama pemain Jordan waktu itu. Dan cuma satu itu. Dan itu adalah tim lapis keempatnya. Tim lapis kesekian gitu. Ya benar. Paham nggak maksudnya dia bermain tim lapis Benar. kesekiannya mainnya masih kayak gitu gitu. Orang-orang kan berharap ada Joe Ingles apa segala gitu ya nggak ada nggak gitu. usah. Ya mereka bilang ya nggak usah lah, ini cukup Thon Maker sama Shot Rolling aja lah. Ya. Tapi kalau lu lihat sendiri ekspektasi, oke, kita nih menjaga ekspektasi lah. Lu berharap menang, mangga silahkan boleh gitu. Tapi ada realita-realita yang harus kita perhatikan juga. Gitu. Kira-kira apa, Mas? Yang kira-kira bisa kita ekspektasi? Apa yang sebaiknya lo ekspektasi ketika nanti kita lawan Australia? Ya. Kalau gua secara pribadi pengen lihat kemampuan. Itu apa? Lihat apa sosok? Gue pengen lihat semua pemain tuh kembali lagi yang karena kita ngomongin dari tadi adjust, gue pengen lihat saat lawan Australia lu bakal main seperti apa nih. Sebelumnya belum pernah ketemu ya? Belum pernah sama sekali. Kecuali Nah, tim-tim NBL satu. iya makanya. KU mungkin pernah. Iya. Gue pengen lihat ekspektasi kita sama pemain nih ya, terutama dulu ya pemain satu-satu tuh saat berhadapan sama Australia tuh seperti apa nih? Lu ngejasnya gitu loh. Dengan kemampuan Australia yang saat ini peringkat 2. Itu yang pengen gue lihat. Apa lu nyerah dengan pola-pola yang Itu masih ngeliatnya gimana Mas kalau kayak gitu? iya kan kelihatan dari cara awal. iya dari cara kayak gitu, bermainnya. oke. Kalau kata pemain zaman dulu, passing kanan lihat kiri. Asik. Apa Asik. Passing kanan urusan lu. Iya. Gitu. Gue nggak mau gitu. Gue pengen
Nih si pemain-pemain ini belajar banyak nih, maksudnya di iya. FIBA Asia ini. Masalah IQ basket lu, adjust lu saat di defense seperti apa, bergerak offense sesuai defender, defense harus seperti apa gitu loh. Iya. Itu yang pengen gue lihat. Jadi kita bisa tahu ekspektasinya. Boleh nggak gue bilang begini Mas? Sorry Adrian gue ini ya. Boleh nggak kita ini berharap ketika Indonesia melawan Australia menyikapinya itu adalah dengan melihat ini sebagai sebuah tantangan. Iya. Excited menghadapi ini gitu. Bukan melihatnya sebagai wah lu ranking sekian ya adalah gua nggak. Tapi bolehlah kita sebagai fans, sebagai penonton barangkali berpikir secara realistis itu. Tapi kita punya ekspektasi ketika timnas bertemu Australia yang ada adalah semangatnya ini waktu gua Iya. belajar gitu. Waktu gua untuk apa ya? Kapan lagi menghadapi tim yang jauh di atas kita. Iya, Kayak gitu. Iya, boleh iya. nggak? Iya loh. Mencoba berusaha kan? Ya. Iya. Menyenangkan penonton kan gitu loh. Iya. Yang ngelihat juga kayak game tadi sebenarnya banyak yang puas, pada puas. Walaupun kalah, lu bilang si adjustment segala macam, tapi kita puas dengan hasilnya gitu loh. Nggak seperti di kualifikasi lah gitu loh. Iya. Ini sangat berubah dan ya ekspektasi kita lah emang segitu gitu loh. Nah, yang pengen gue lihat lawan Australia itu gitu loh. Lu bermain jangan pasrah gitu loh. Tapi mencoba berusaha yang buat kita senang lah ngeliatnya gitu loh. Itu aja sih gue pengen lihat pas lawan Australia gitu. Jadi kalau gue fokus bermain bagus, menjalankan pola, menjalankan strategi, adjustment demi adjustment, fokus di situ karena Australia is not our main goal kan. Iya. Main goal kita adalah game setelah Australia. Gue barusan berpikir lagi bahwa Jordania, kalaupun akhirnya masa mereka nggak serius lawan Arab kan nggak mungkin. Iya. Karena kan mereka pasti ingin kunci peringkat 2 gitu. Iya. Gitu. Jadi udah fokus kita ke sana, kita coba beberapa play, kita coba beberapa hal yang mungkin baru bisa kita coba, yang bisa mungkin ini kan lawan kita juga nonton nih pasti kan, nonton di sini juga bisa gitu. Wah mereka main gini nggak apa-apa gitu. Tapi maksudnya we make a twist sedikit dari apa. Tapi gini Adrian, tadi Coach Milos bilang tapi mungkin ini beda kasus, dia bilang terlalu mahal di saat ini untuk eksperimen. Oh iya benar, bukan untuk experience. Jadi gini, maksudnya kita tuh tidak datang ke sini, jangan pernah berpikir datang ke sebuah turnamen semajor ini untuk mendapatkan pengalaman doang. Benar. You have to play to win. Iyalah. Gitu. Jadi itu yang menurut dia. Jadi kalau ya emang disayangkan sih, tapi ya itu kita akan fight semaksimal mungkin, dia ngomong kayak gitu sih. Jadi gua suka juga statementnya. Ya itu bagus banget. Gua suka banget sih Coach Milos ini. So far ini press conference pertama dia dan menurut gua sangat wow, bahkan even waktu di SM ini paling better menurut gua ya. Waktu bahkan juara pun dia gak excited ini. Jadi dia sangat excited dan cukup apa ya, fluid banget, santai gitu. Panjang kontrak berarti ya. Tapi itu cari lagi yang lebih bagus bisa apa-apa. kata-kata itu bagus buat basket Indonesia loh. Iya. Ya mungkin diganti kata-katanya. Kalau kita Diganti coach, apa maksudnya? diganti kata-katanya. Kata yang jelas Mas. Kalau kita suka pergi training camp kan ngomongnya try out. Try out. Ini bukan try. Try to win gitu kan. Iya. Karena bener juga sih gue. Bener juga ini ngomong kayak gitu. Jadi kesana tuh ya mencoba menang dengan 12 pemain. Nah, itu mungkin kata-katanya gitu ya. Kalau mau coba kan akhirnya ya gue udah coba 12 pemain, tapi gue berusaha untuk menang gitu loh, bukan berusaha untuk apa ya, mencoba-coba. Tapi gini, ini yang mungkin agak keluar, tapi memungkinkan nggak sih kita, kan orang bilang, oh ini squad lu nggak dalam itu karena cadangannya misalnya minute play sedikit gitu. Sebenarnya kalau di tim lu pernah pengalaman berapa sih proporsi yang bagus Mas? Buat Minute play-nya misalnya gitu. Atau lu tuh dibilang dalam ketika kebutuhan lu cadangan main ya lu sesuai gitu. Oke, ini bisa dibagi dua ya. Nah. Kalau lu punya starting five yang fisiknya bagus semua, ya why not? Why not dia terus main maksudnya? Oh, oke. Karena bench ini juga sorry ya, bisa ngebantu saat latihan juga gitu loh. Oke. Betul. Pemain bench ini ya kalau latihan ya mereka 12 orang ini gitu loh. Iya. Ini kalau 5 orang ini bisa bagus semua, kenapa enggak? Sesuai gua pengalaman main, gua pernah bermain 40 menit juga gitu loh. Iya. Dan ya semuanya baik-baik aja gitu loh. Buat bonus ya. Karena kebutuhan tim kembali lagi ya. Kalau bisa bermain dengan 12 orang, Ya, bonus. 12 orang. Iya. Benar. Bisa lebih bagus timnya gitu loh. Benar. Intinya gue tuh cuma yang takutan gue terhadap timnas adalah 5 starting five dengan 7 bench tuh siap nggak yang 7 bench ini, itu paling penting. Karena yang 5 ini perannya sangat penting di awal quarter Yang 7 ini. dan fall-nya itu juga berbahaya dengan Ya. hadapan internasional pemain yang yang 7 ini saat menggantikan itu siap nggak, itu aja sih.
Iya. Kalau gue sih harapannya 30 menit gitu. Kalau gue ya, 30 menit, 30 dalam bayangan menit. gue tuh ideal itu ya. 30 menit starter. Jadi kayak starter lu tuh semuanya itu 30 menitan aja. Oke. Tuh, yang sisanya dibagi di bench. Kalau gue sih gitu. Berarti kan kalau 30 menit kan istirahatnya kan harusnya kan 40 kali 5 200 menit ya. Betul nggak sih? Iya harusnya 200 menit. Terus 30 150. Lah, sisa kan 50 menit tuh. Nah, Itu 50 bench. menitnya dibagi bench 7 orang gitu. Nah, kalau gue sih selalu berharap ideal tuh seperti itu. Seperti ideal. Selalu berharap ideal. Jadi kayak lu kuarter 1 3 menit itu tarik keluar 5-5-nya kalau bisa. Kalau nggak bisa jadi satu per satu kayak gitu sih. Ini, gue ada pertanyaan nih. Seperti yang kita bilang tadi, Adrian bilang gitu, Dimas juga bilang bahwa pertandingan yang penting adalah sebenarnya untuk di turnamen ini yang lebih penting daripada lawan Australia besok adalah lawannya selanjutnya yang kemungkinan besar adalah Republik Rakyat Cina, RRC kalau zaman orang bilang. Australia kalau kata Coach Milos udah realistis saja gitu. Nah, pada kondisi realistis ini gue tuh kadang-kadang berpikir begini, kita harus ada mendapatkan sesuatu nih pada saat melawan Australia. Misalnya bagaimana kalau untuk mendapatkan kemenangan mungkin tidak mudah. Bagaimana kalau kita fokus defense gitu di saat lawan Australia. Jadi kita latihan defense kita dan lawan Australia gitu. Supaya nanti bisa kita aplikasikan kepada waktu saat kemungkinan besar lawan Cina gitu. Gimana menurut lu kalau kayak gitu? Jadi ada sesuatu yang kita dapat pada saat lawan Australia. Untuk bekal lawan selanjutnya. Nah, nangkapnya sisinya gini nih. Nah, saat lu lawan Australia, ya. kalau lu kalah tapi bermain nggak sesuai Ekspektasi. Jatuhnya gue takutnya ya ke mental timnya gitu loh. Pernah nggak lu denger gini Andrian? Kita nih mau bertanding, kita sparring sama tim yang biasa-biasa aja biar menang. Iya tahu gua. Biar nanti mental lu saat bertanding, gue menang terus nih. Gitu loh. Tapi kalau kalah tapi sistemnya berjalan lancar, kan mental lu masih terjaga gitu. Gua main bagus. Maksud gua. Jadi harapan gua walaupun nanti ya kita berharap menang ya, kembali lagi kita berharap menang. Kalau kalah tapi lu dengan sistem berjalan semuanya udah all out gitu loh. Ya, harapan gua mentalnya terbawa nanti ke fase selanjutnya ya. Itu paling penting. Karena kalau kalah main jelek itu takutnya down. Artinya begini, boleh nggak gue bilang gini juga? Boleh, kita tetap harus punya ekspektasi. Tapi ekspektasinya harus ditentukan dari sekarang dan barnya juga jangan terlalu tinggi. Menang barangkali ekspektasi kesekian gitu. Tapi ada ekspektasi misalnya nih, Derek, lu jangan turnover ya, turnover lu maksimum 1 misalnya gitu. Yuda, kamu turnovernya maksimum 2 gitu. Jadi mungkin bar-barnya tuh di situ, batas-batasnya di situ. Jadi sehingga kalau itu bisa tercapai, katakanlah tidak menang pun ada rasa bangga, gitu, ada rasa wah bisa nih kita siap lagi ya. Kayak gitu Mas ya? Iya itu yang gua harapkan. Lo gimana Adrian? Iya sama sih. Gua apa ya? Nggak tahu. Maksudnya gua tuh berharapnya ya emang harus emang disayangkan tapi ya emang harus belajar. Belajarnya apa? Kadang-kadang gua suka bingung juga. Kayak tadi tuh ya Dart Hacker gitu kita lihat. Ini orang tuh ramah banget loh, ngobrol sama semua orang gitu. Gue berharap pemain Indonesia tuh belajar dari dia gitu. Apa yang dilihat kayak gitu maksudnya. Jadi dan itu gue harap semoga di Australia pun bisa mereka lakukan dan bisa lebih bagus lagi gitu. Jadi ya benar kata Dimas, memang ekspektasi tapi ya harus ada yang didapatkan dari situ. Ekspektasinya harus dijaga gitu. Paling satu lagi tadi. Nanti mungkin Adrian sama Dimas. Tadi gue juga nanya satu ke Ahmad Wairi tentang Derek. Gimana menurut lu Derek Michael gitu? Dia bilang, itu pemain bagus banget. Apalagi dia mau main di US. Kalau kata Ahmad, 1 tahun 2 tahun lagi. Ya ini buat gue kenapa gue tanyain itu buat motivasi khususnya buat Derek tapi juga buat yang lain. Dia bilang mainnya sudah bagus sampai titik ini tidak perlu ada yang diubah. Bahkan nanti dia akan bisa tambah bagus gitu. Jadi kurang lebih si Ahmad tadi ngasih motivasi buat Derek. Mudah-mudahan ini bisa nambah motivasi juga buat Derek kalau misalnya Derek nonton ini atau teman-teman yang temannya Derek nonton terus mention Derek gitu. Gitu sih. Ada tambahan? Tapi berubah sih memang dari game pertama ke game yang kedua ini Derek sih mainnya offense-nya lebih tajam lah daripada yang game pertama. Ya gue sih atau gue masih yakin sih kalau dia bakal ke NBA. Iya. Gue masih yakin itu ya itu tadi tinggal untuk mengembangkan itu aja. Ya semoga ada orang yang tepat menggaitnya. Tadi ada komentar di Instagram Main Basket tentang Derek persis seperti kata Adrian dan support apa yang dibilang Adrian bahwa
Kayak dia semakin yakin bahwa Derek akan duluan ke NBA daripada Kai Soto. Amin. Gua siap. Amin. Ya, ya. Amin Derek. Gue pribadi belum pernah ngobrol sama dia selama ini ya. Karena kan apa ya? Kan kalau kayak gini nih, Derek ini center of attention. Iya. Iya, iya. Semua jadi gini. Sebagai gambaran ya, FIBA Asia Cup ini yang ngeliput kalau yang Indonesia main, mungkin seluruh media di Indonesia. Iya. Yang main. Termasuk media non Termasuk olahraga media kadang-kadang datang. non-olahraga Ya. juga datang. Dan mereka bakal ngerubulin pemain itu Iya. saat selesai game gitu. Untuk kita main basket, apa ya? Kita pengen ngobrolnya dalam dengan pemain. Meskipun even after game, gitu. Maksudnya kita pengen tahu, kita pengen gali apa yang mereka dapat dari game tadi gitu. Jadi daripada kita bersusah payah di situ dan pemainnya pun capek nih, wawancara sini, kita lepas gitu. Jadi kita nggak pernah ngobrol, belum pernah, gua pribadi, lu juga belum pernah ya, belum pernah ngobrol sama Derek gitu. Tapi kita percaya, lihat prosesnya dan semoga ini yang paling penting sih menurut gua, bahwa orang-orang di sekeliling Derek, gitu. Iya. Gue juga nggak tahu siapa, gitu. Tapi orang-orang sekeliling Derek yang sudah meng-guide dia di NBA Global Academy, dia milik GCU, semoga mereka akan terus bantu Derek ke situ. Semoga menjadi lebih baik dan rasa lapar itu terus ada untuk Derek gitu. Karena so far jelas banget game 1 kayak apa, game kedua kayak apa, adjustment dia jelas lapar. Tapi waktu di first half ke second half ada adjustment kayak gitu, Derek harus ngapain? Itu juga proses pembelajaran lagi buat dia. Dan not piggyback tadi omongannya Coach Milos, dia tuh belum pernah main di liga. Iya. Ini turnamen pertama dia gitu. Iya, Jadi ya panjang dia pertama. jadi ya wajar gitu. Jadi dan wajar, dan gua harap ya itu semoga sesuai dengan omongannya Dua Iri juga, Derek ya sky is the limit lah. Ya. Sky is the limit. Kalau ekspektasi gue ya udah sesuai sih. Dengan Derek ya. Iya, dengan Derek. Ya segini nih kalau umur segini, Iya, dengan iya. apa yang dia dapatkan selama ini ya Sudah segini. luar gitu. biasa ya. Luar biasa. Ya so far berarti kalau di sini di FIBA Asia Cup kali ini ada 3 pemain yang akan main di NCAA Divisi 1 yang akan bermain ya. Selain Derek ada Tyrese Proctor dari Dari Australia, Australia. umur 18 tahun. Oh iya, main paling muda. Sama, Ya. belum pernah main di liga. Main paling muda ya. Betul. Satu lagi adalah Yusuf Kayat Kayat, ada di Lebanon, umur 20 tahun, tapi udah pernah main di Liga Junior. Jadi di Prancis. Mainnya di Prancis. Jadi sejak umur 14 atau 14 dia di Prancis. Ya. Jadi tapi porsinya beda-beda di Iya, timnya. iya. Derek adalah starting, duanya bukan starting. Bahkan Kayat menitnya kecil banget, Proctor menitnya karena Australia Iya. semuanya rata. Jadi kayak 15-20 menit, 15-20 menit. Jadi ya mereka ini ya gua sedikit lagi ya, selain ke Indonesia doang, ya ini bagus buat Asia gitu. Iya. Bagus buat Asia juga. Jadi ya semoga lah gitulah, semoga semuanya bisa Amin. tampil semaksimal mungkin dan semoga semuanya bisa nonton juga ya. Gua harapannya itu sih. Sip. Terakhir dari gua ya mudah-mudahan ini terus ya support dari pemerintah, support dari federasi, dalam hal ini Perbasi, untuk basket kita nggak berhenti pada event Piala Asia ini doang gitu, karena ketika pemerintah melakukan support luar biasa, kita juga bisa lihat hasilnya gitu. Ya. Mudah-mudahan kalau dorongannya lebih besar lagi gitu, fans juga akan ngikut dan bakat-bakat juga akan ngikut. Gue sih percaya itu. Liga juga akan membaik, IBL akan tambah. Apalagi tadi gue lihat banyak banget tuh tim-tim pada datang tuh. Iya. Di sebelah kiri kita ngeliat ada Prawira, kata dia ada Pelita Jaya sebelah mana, dan beberapa yang lalu juga ada Rans dan macam-macam pada datang. Ada Bumi Borneo. Di Borneo. Jadi itu menyenangkan buat gue Iya, secara iya. pribadi. Hal-hal yang di luar game itu menyenangkan karena gue selalu ekspektasi lu pada kemana nih orang-orang dalam tanda kutip yang pegang-pegang kartu Perbasi, ya entah itu pelatih, wasit, pengurus apa, you have to watch, lu harus nonton game ini gitu, karena experience atau pengalaman dari nonton langsung itu akan sangat berbeda dengan nonton di layar Iya, gitu. iya, Itu iya. berbeda sekali gitu. Kalau buat analisa ya. Dior aja nonton terus. Jadi kok kita nggak lihat? Depan gua terus, di belakang gua. Oh, pantas tadi dia nanya gua tadi. Lu lihat orang ini nggak pakai topi, tadi metak gua. Nah, lu deh. Gua kira siapa? Ada ini nggak? Tetap Betul, support, betul, bijak. tetap support ya. Tetap lah support. Ya, Yang lain, maksudnya yang lain. penonton datang sini. Oh, datang ke Itu sini, ya, penting ya. banget. Tadi Tadi itu apa sih keren, berarti besok? 16 Sabtu. Ya, itu tadi keren banget. Gue lihat penontonnya bawa bendera segala macam. Ya, ya. Ada yang teriak defense, semua defense. Ada yang memotong Indonesia. Keren banget lah. Karena jarang-jarang event besar kayak begini di ibu kota bisa. Aduh, keren lah. benar. Kapan lagi gitu loh? Ya. Kemudian Masih gue berharap kita bisa lolos ke iya. Piala Dunia. harapan masih ada. Enggak, sebenarnya ya. Ini jujur-jujuran aja di antara kita semua ini, mungkin gue orang yang paling pesimis ya.
dalam menangkapi ini. Tapi gue kesini lihat perkembangan timnas, gitu. Lihat gue dapat informasi juga dari pelaku timnasnya di dalam gitu. They're in the good way, good direction, good mood. Jadi ya gue harap ini juga bisa jadi good path buat kita, bisa lolos ke Piala Dunia gitu. Jadi one more win aja, satu kemenangan aja, dan kita bisa ke sana dan semoga itu bisa terwujud dan ya semuanya jadi lebih maju ya sampai tahun depan. Amin. Sip. Ya. Terima kasih untuk para sponsor. Sini banyak banget sponsor kita jarang-jarang nih. Kasih tahu. Kante nih tadi gue pikir merek ramen, lu ternyata mirip Army. Kalau gitu nggak dapat kita. Iya. Ya cepetan. Malam nih. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast. Ada Oke. kita bertiga, bisa ada Santun juga, bisa ada bintang tamu juga. Ya. Hit thumbs up dan share videonya Boleh juga. ke teman-teman kalian. Bye. Sampai jumpa. Semangat timnas. Semangat timnas.